Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elisha Oktaviani Ariyanti akan menjelaskan materi tentang kajian kurikulum pendidikan vokasi. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak Abdul Rahman. Nanti beliau akan juga menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan kurikulum pada pendidikan vokasi di Indonesia. Saya akan mulai menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kajian kurikulum pendidikan vokasi di sini yaitu setelah mempelajari materi kajian kurikulum pendidikan vokasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari kurikulum pendidikan vokasi, menganalisis landasan kurikulum, serta mendeskripsikan dasar pendidikan tinggi vokasi. Kemudian, untuk capaian pembelajaran lulusan dari materi kajian kurikulum pendidikan vokasi yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kurikulum pendidikan vokasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan landasan kurikulum pendidikan vokasi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dasar pendidikan tinggi vokasi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Yang kelima, siswa dapat menganalisis mata kuliah pada pendidikan tinggi vokasi. Yang pertama, apa sih kurikulum pendidikan vokasi itu? Jadi, kurikulum pendidikan vokasi ini merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan program studi pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dan berbasis vokasi. Kemudian di sini terdapat landasan dalam penyusunan kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, di sini berisi bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya harus dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional. Nah, pendidikan atau perguruan tinggi vokasi dalam menyelenggarakan pendidikannya harus berdasarkan pada regulasi pendidikan di Indonesia. Demikian pula dalam mendesain dan mengimplementasikan kurikulumnya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia agar senantiasa relevan dengan konteks nasional di Indonesia, namun tetap berwawasan global. Nah, di sini ada dasar hukum dari pendidikan tinggi vokasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Kemudian yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keenam ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015 sampai 2019. Kemudian ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Nah, yang pertama, ciri-ciri di sini yaitu penyusunan kurikulum melibatkan asosiasi, industri, stakeholder yang terkait. Kemudian yang kedua ada pada isi kurikulum terdiri dari mata kuliah yang menekankan pada kompetensi terapan. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar lapangan pekerjaan dan perkembangan industri. Kemudian yang keempat, proses penerapan kurikulum pada pembelajaran vokasi dilakukan secara sistem paket. Selanjutnya di sini ada tahapan dalam penyusunan kurikulum. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap perancangan kurikulum.
Yang kedua, tahap perancangan pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap evaluasi program pembelajaran. Yang keempat, ada perancangan ulang kurikulum vokasi. Yang kelima, yaitu dokumen kurikulum. Nah, yang pertama tadi ada tahap perancangan kurikulum. Nah, tahap perancangan kurikulum ini terdiri dari yang pertama, menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Yang kedua, ada memilih dan merangkai bahan kajian. Yang ketiga, menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS. Kemudian yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, secara umum diagram air penyusunan. Selanjutnya yaitu tahap perancangan pembelajaran. Nah, tahap perancangan pembelajaran di sini yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kemudian ada merumuskan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada analisis pembelajaran tentang mengenai analisis kemampuan tiap tahap belajar. Kemudian ada menentukan indikator dan kriteria pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Kemudian ada mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Kemudian ada memilih dan mengembangkan model atau strategi pembelajaran. Selanjutnya ada mengembangkan materi pembelajaran. Setelah itu yang terakhir ada mengembangkan dan melakukan serta evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahap evaluasi program pembelajaran. Nah, dalam tahap evaluasi ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi program pembelajaran. Yang pertama ini ada plan and actual curriculum, atau di sini kurikulum digunakan sebagai dokumen yang juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata. Kemudian yang kedua ada student centered learning. Nah, pada tahap ini pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan vokasi menggunakan pola student centered learning. Kemudian yang ketiga ada system approach. Nah, di sini pertanyaan diberikan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dari input, proses, serta output. Kemudian yang keempat ada komprehensif. Nah, di sini evaluasi digunakan untuk melihat keseluruhan ketercapaian dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada teamwork. Nah, teamwork ini dengan melihat proses pembelajaran pada praktek yang membutuhkan kerja tim yang baik. Nah, dalam hal ini untuk melihat kemampuan soft skill mahasiswa dalam pendidikan vokasi. Selanjutnya yaitu ada perancangan ulang kurikulum vokasi. Nah, di sini ada tabel mengenai penerapan kerangka kerja dalam perancangan ulang kurikulum vokasi di sini. Yang pertama ini ada analisis kebutuhan tenaga kerja yang ada dan proyeksi pengembangan dengan acuan tuntutan dunia masa sekarang dan untuk 10 tahun mendatang. Kemudian ada menganalisis standar kurikulum. Di sini ada mengenai SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian yang ketiga ada menganalisis pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini digunakan untuk melihat apakah kurikulum yang ada telah mendukung atau hanya sekedar mencapai capaian standar belajar atau bahkan melaumpainya sampai mengembangkan kompetensi yang udah ada dengan sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang keempat ini ada melakukan analisis tentang cara dan hasil penilaian pembelajaran. Di sini untuk melihat apakah telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dan masih sesuai dengan tuntutan penilaian pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi yang dituntut oleh proyeksi pengembangannya. Kemudian ada melakukan evaluasi program di sini untuk melihat apakah program telah berjalan dengan baik atau hanya sekedar untuk mencapai SKL atau sampai melampaui SKL yang telah ditentukan. Kemudian tahap yang terakhir di sini ada dokumen kurikulum. Nah, dokumen kurikulum yang telah ada ini harus dikembangkan setidaknya terdiri dari yang pertama yaitu identitas program studi. Di sini menuliskan tentang identitas program studi meliputi
perguruan tinggi, fakultas, prodi, akreditas, jenjang pendidikan, gelar kelulusan, visi, dan juga misi. Kemudian ada rumusan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kemudian ada penentuan bahan kajian. Nah, di sini menggambarkan body of knowledge suatu program studi yang kemudian digunakan untuk menetapkan bahan kajian. Kemudian ada pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS. Di sini menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah dan perhitungan bobot SKS pada pendidikan tinggi vokasi. Kemudian ada distribusi mata kuliah tiap semester. Nah, pada tahap ini menggambarkan peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, distribusi mata kuliah yang disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan program studi. Kemudian ada rencana pembelajaran semester. Ini dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada program studi. Kemudian ada mekanisme pelaksanaan kurikulum dan penjamin mutu pembelajaran. Di sini menjelaskan bagaimana program studi tersebut menjalankan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan sistem penjamin mutu internal pada masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya ada peran pendidikan tinggi vokasi. Nah, pendidikan tinggi vokasi ini mengambil peran dalam menghasilkan lulusan kompeten dengan kualifikasi yang cocok dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi vokasi harus mampu secara tepat mengidentifikasi kebutuhan di lingkungannya dan menyiapkan proses pembelajaran yang menjamin lulusannya dapat menjawab tantangan tersebut. Nah, pendidikan tinggi vokasi ini juga berperan sebagai job creator. Nah, orientasi dalam profil lulusan pendidikan tinggi vokasi ini perlu dibenahi kembali dan disempurnakan dengan menyertakan postur sebagai job creator yang sadar dan paham akan keunggulan daerahnya dan dapat dilihat ilustrasi korelasi antara capaian pembelajaran dan kebutuhan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh mengenai peran pendidikan vokasi sebagai job creator. Nah, melalui pendidikan tinggi vokasi ini kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lain. Selanjutnya ada rancangan pendidikan tinggi vokasi. Nah, ciri khas dari pendidikan tinggi vokasi ini dapat memberikan kemampuan aplikatif dan kemampuan inovatif. Pada titik puncaknya, baik pendidikan tinggi vokasi, profesi, dan pendidikan akademik ini memiliki derajat yang sama, namun memiliki domain dan peran yang berbeda untuk saling berkomplementer. Kemudian, jenjang pendidikan vokasi pada program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4 ini merupakan program terminasi sebagai suatu program yang utuh. Setiap jenjang diploma akan menghasilkan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan level pada KKNI. Sedangkan jenjang pendidikan vokasi S2 terapan dan S3 terapan merupakan jenjang pendidikan setelah lulusan Diploma 4 atau sarjana terapan jalur dan pendidikan pada perguruan tinggi vokasi. Selanjutnya yaitu mata kuliah pada kurikulum pendidikan tinggi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 Ayat 1, ada 4 mata kuliah yang wajib ada pada perguruan tinggi. Yang pertama yaitu agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah kewarganegaraan. Nah, di sini 4 mata kuliah ini harus diajarkan kepada mahasiswa dengan memberikan muatan yang mampu menanamkan karakter unggul untuk mendukung daya saing bangsa. Kemudian, kemampuan penerapan etika industri juga harus diajarkan sebagai bagian pendidikan secara umum untuk memberikan dasar dan pemahaman tentang kedisiplinan, kualitas kerja profesional, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja, juga pemahaman etika profesi dan tahapan kerja, serta keselamatan kerja di dunia industri. Nah, selain itu, materi wawasan kebangsaan ini juga dapat menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan agar mahasiswa memiliki jiwa nasionalisme dalam membangun kemakmuran dan kejayaan suatu negara. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Nah, di sini ada tabel mengenai hubungan level lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. Nah, misalnya pada gambar terdapat tenaga kerja dengan lulusan pendidikan dasar, maka setara dengan KKNI level 1 dan karirnya akan berada di bawah operator. Kemudian
Naik lagi, ini ada lulusan sekolah menengah kejuruan setara dengan KKNI level 2, maka karirnya di sini akan sebagai operator. Begitu juga level-level selanjutnya. Semakin tinggi dia memiliki latar belakang pendidikan, maka akan semakin tinggi pula jabatannya dalam pasar kerja. Kemudian di sini merupakan mata kuliah wajib yang harus ada pada pendidikan tinggi vokasi. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 pasal 17, di sini 5 mata kuliah yang wajib ada pada pendidikan tinggi vokasi. Yang pertama yaitu mengenai teori, yang kedua ada praktikum, yang ketiga ada workshop, yang keempat ada kerja praktek lapangan, dan yang kelima ada proyek akhir. Jadi peserta didik atau mahasiswa di pendidikan tinggi vokasi ini akan lebih sering praktik daripada teori sebagai persiapan yang lebih matang untuk menghadapi dunia kerja khususnya di dunia industri. Nah, mungkin sekian dulu penyampaian materi dari saya. Kemudian ini ada contoh artikel mengenai pendapat bahwa Pak Nadiem ini mengakui permasalahan pendidikan vokasi di Indonesia ini tidak siap untuk menghadapi dunia industri. Nah, selanjutnya kita akan meminta pendapat dari Bapak Abdul Rahman mengenai kurikulum pada pendidikan tinggi vokasi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya kan membahas tentang kajian pendidikan vokasi. Nah, di sini tadi saya membaca artikel tentang permasalahan di dunia vokasi, yaitu mengenai bahwa pendidikan vokasi ini tidak siap untuk menghadapi dunia industri. Menurut Bapak ini permasalahannya apa? Salah satunya akibat dari kurikulum yang kurang relevan atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih sekali Mbak Elisa. Ketidaksiapan itu bisa banyak faktor yang menyebabkan. Yang pertama memang kurikulumnya berbeda, belum diupdate sesuai dengan jenis jenjang pekerjaan yang ada di dalam industri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kurikulum sudah disesuaikan, tetapi laboratorium workshopnya belum sejajar kualitas dan kemampuannya antara yang dipakai di industri dengan yang dipakai di dalam sekolah vokasi. Biasanya sekolah vokasi ketinggalan mesin-mesin ini karena juga membelinya kan kalau sekolah negeri kan pakai birokrasi yang begitu lama di dalam aturan pemerintah. Beda dengan kalau swasta itu ya kalau ada duit beli cepat. Jadi itu yang menyebabkan beberapa alumni mungkin belum menggunakan teknologi yang mutakhir ketika dia belajar di sekolah. Sementara di industri semuanya digitron oriented, semua sudah digitally oriented. Nah itu yang menjadi ketinggalan. Terus yang kedua banyak juga yang tamatan dari vokasi itu malah kuliah lagi ke akademik. Itu juga penyebab yang lain. Ya saya kira untuk tambahan lagi, tidak setiap daerah itu punya industri yang match dengan kompetensi dan kualifikasi dari alumni sekolah vokasi. Saya kira itu bisa memberikan gambaran bahwa betapa membangun sebuah sekolah vokasi itu harus serius, harus sistematis, harus progresif, dan harus ada baseline data untuk mengukur kemajuan atau kekurangannya pada setiap saat secara reguler, tahunan, ataupun 5 tahunan. Saya kira itu, sehingga solusinya ya kembangkan baseline data. Yang kedua, sering dialog antara dunia industri dengan dunia vokasi untuk menyamakan tentang outcome based learning-nya, IQ-nya, ya, indikator kinerjanya seorang siswa sebelum mengikuti ujian di TUK, tempat ujian kompetensi. Saya kira itu solusi yang paling tepat agar kurikulum itu selalu diupdate sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sekarang ini lajunya lebih cepat dari perpikiran orang yang sedang belajar. Terima kasih. Ya, baik Pak. Lalu bagaimana peran tenaga pendidik Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tenaga pendidik itu bisa melakukan banyak hal. Pertama ya memperbaiki referensi bacaan. Yang kedua juga
mengembangkan perangkat pembelajaran dari RPS sampai ke media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, kemudian evaluasi berbasis Google Form, sampai pada menggunakan metode-metode yang lebih banyak pada project based, problem based learning, project based learning, diskusi, dan yang lebih penting lagi setiap siswa itu diorientasikan pada product oriented deliverable thing ya. Jadi ada produk yang dihasilkan oleh setiap orang ketika mempelajari sesuatu. Itu akan lebih menjadi pengalaman hidup dan itu akan menjadi lebih matang pemahamannya karena jadi pengalaman daripada mendengar dan melihat. That's it. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oke, see you. Terakhir ya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian penyampaian materi dari saya dan Bapak Abdul Rahman mengenai kajian kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Nah, di sini ada evaluasi mengenai materi kajian kurikulum pendidikan tinggi vokasi yang tadi sudah disampaikan. Teman-teman bisa mengakses di Google Formulir melalui link berikut atau pada deskripsi di bawah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.